Mari kita bergabung bersama PD Anak Santa Teresia. PD Anak Santa Teresia, anak Tuhan selalu bergembira. Puji Tuhan, baca firman, kreativitas kegiatan kita. Mari kita bergabung bersama PD Anak Santa Teresia. PD Anak Santa Teresia. Ya, terima kasih Hayun sudah menyanyikan lagu PD Anak buat kita semua ya. Sekarang kita mau dengar lagu pembuka, kita mau berdoa dulu ya. Berdoa dulu, doa pembukaan yang dipimpin oleh Samuel. Silakan Samuel. Sebentar Bu Yu. Ayo kita mulai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sore ini kami mau berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami semua yang hadir di sini dan yang di online juga, teman-teman yang belum sempat hadir pada hari ini, dan juga berkatilah acara ini agar dapat berjalan dengan lancar. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Nah, Samuel juga mau menyanyikan lagu pembukaan kita ya, pujian kita awal pada hari ini. Silakan Samuel, mau nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu Jangan Lelah ya. Nah, karena kita mau melayani Tuhan, semuanya nggak boleh capek, tapi kita selalu bersemangat, ya. Oke, siapa yang udah tahu lagunya? Semua udah tahu belum? Udah mulai Bu Yuli. Oke, silakan. Ayo teman-teman, semangat memuji Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Jangan lelah. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ayo teman-teman, semangat lagi memuji Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Jangan lelah. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
Baik, terima kasih Samuel sudah membuka lagu dengan lagu yang luar biasa ya. Kita nggak boleh lelah dalam melayani Tuhan. Baik, kita mau mengingat materi 2 minggu yang lalu. Nah, kali ini akan dibawakan oleh Olive. Silakan Olive. Terima kasih Bu Yuli. Nah, teman-teman masih ingat nggak tema 2 minggu yang lalu? Angkat tangan yang masih ingat. Ada yang masih ingat? Karolin, Agra bisa? Masih ingat tema 2 minggu yang lalu? Apa tema 2 minggu yang lalu, Agra dan Karolin? Oh, guys. Minggu Kalau siapa lagi ya? Oh, 2 minggu lalu izin. Kalau Hayun? Hayun, tema 2 minggu yang lalu apa? Orang Samaria yang baik Masih hati. ingat tema 2 minggu? Betul sekali Samuel, terima kasih. Nah, tema 2 minggu yang lalu adalah tentang orang Samaria yang baik hati. Masih ingat ayat hafalannya? Ada yang bisa bacain nggak? Ayo, angkat tangan. Yang bisa bacain. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Betul, tapi kurang betul Samuel. Ayat hafalannya Lukas 10 ayat 27b. Dibaca, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapa yang mau jadi seperti orang Samaria yang baik hati? Kalau Olive sih mau, karena orang Samaria itu tidak membeda-bedakan siapa yang ditolongnya. Padahal orang Samaria sama orang Yahudi itu saling tidak suka. Tapi orang Samaria itu kasihan lihat orang Yahudinya terluka, udah nggak bisa berdiri, udah tergeletak di tengah jalan. Jadi dibantuin. Jadi kita harus seperti orang Samaria baik hati yang harus membantu semua orang yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, sekarang kita mau panggil Bu Desi. Silakan Bu Desi. Hai semua, terima kasih Olive. Sekarang Bu Desi mau bawakan pramateri ya. Bu Desi mau coba share screen dulu. Kelihatan nggak ya? Apa kelihatan? Oke. Ya. Semuanya udah siap untuk pramateri kita hari ini? Karena Bu Desi nggak bisa lihat nih kameranya. Nah, sekarang coba lihat apa ini. Sebentar. Nah, kalau kalian disuruh pilih, yang manakah dirimu saat ini? Ada yang kuning, biru, merah, hitam, hijau, pink, dan ada juga yang warna-warni. Yang mau menggambar, boleh tolong lingkarin salah satu yang ada di sini. Kalau nggak bisa menggambar, bisa ketik. Silakan. Oh, ada yang biru. Oke, satu orang satu lingkaran aja ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke. Nah, dari yang sudah melingkari, oh rata-rata semua yang kuning ya. Ada yang mau cerita nggak? Satu orang aja. Selain Olive dan selain Samuel, please. Karena selain Olive, selain Samuel, selain Hayun. Karena sudah dari awal membantu tugas pelayanan ya. Ada yang mau sharing nggak? Kenapa sih kok pilih yang kuning? Kalau ada yang mau share, boleh. Dia bahagia. Oh, bahagia. Siapa ya yang lagi ngomong ya? Leonard. Oh, Leonard. Leonard hari ini lagi bahagia. Kenapa, Leonard? Ya senang.
Oh, pokoknya lagi seneng ya. Oke, sebentar. Sekarang saya matikan dulu. Nah, itu kan yang hari ini. Kalau sekarang kalian disuruh pilih lagi yang pernah kalian rasakan di sini untuk pilih gambar ini yang berbeda dengan yang tadi. Silahkan pilih salah satu. Oke, silakan diulang lagi, lingkarin. Oke, mana lagi? Oh, ada yang merah. Oh, ini Hayun mau yang ini. Ya, Olive pernah ada yang merah. Oh, Handa pernah yang pink katanya. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada. Nanti deh sebelum... Oh iya, paling gede kuning. Oh, ada lagi yang biru. Oke, yang lingkarin yang biru ini siapa ya? Apa kalau mau sharing boleh? Siapa yang tadi lingkarin yang biru? Oh, udah hilang. Oke, kalau yang lingkarin yang warna-warni ini siapa ya? Apakah mau share? Ini kenapa ya kok ngerasa yang warna-warni ini? Nggak ada. Kalau gitu Bu Desi deh. Bu Desi mau kasih tahu Bu Desi pernah merasa juga. Ulang tahun Arthur. Oh, Bu Desi pernah ngerasa yang merah. Jadi ceritanya kemarin nih Bu Desi tuh lagi banyak kerjaan, salah satunya masak gitu. Bu Desi kayaknya pengen ngerjakan ini, pengen ngerjakan itu, terus Bu Desi juga harus masak anak-anak. Nanti kalau Bu Desi nggak masak, lapar. Akhirnya Bu Desi sambil agak gusar gitu ya, sedikit marah-marah, masak deh. Tapi ya gitu hasilnya jadi masakannya nggak enak. Dan anak-anak nggak mau makan. Jadinya semakin marah dan sedih. Bu Desi ceritanya begitu. Nah, kenapa sih kok Bu Desi kasih gambar ini untuk kalian pilih? Sebentar ya Bu Desi hapus dulu semua. Karena ceritanya sebentar lagi Kak Tasya akan ajak kita untuk baca kitab suci yang ceritanya tentang dua orang yang pernah merasakan hal-hal seperti kita. Ada yang pernah gembira, ada yang pernah merasa sedih, ataupun juga marah. Dia kadang merasa gelisah seperti Bu Desi pada saat masak itu. Tapi karena apa ya mereka merasa itu? Pengen tahu ceritanya? Kita lanjutkan bersama Kak Tasya. Silakan Kak Tasya. Boleh stop share screen-nya dulu, Bu Desi. Iya. Halo, selamat sore semuanya. Adik-adik gimana? Sudah nyiapin belum kitab sucinya? Tadi lupa di-mention ya di awal. Siapa yang belum siap kitab sucinya, boleh diambil dulu. Oh, udah ya. Oke, sekarang kita mau baca bersama-sama di Injil Lukas. Bacaannya nggak seberapa panjang ya, bacaannya singkat ini. Kisahnya singkat. Jadi kita bisa nyelesain. Wah, sudah ketemu Lukas. Nah, habis Lukas kita cari angka 10 besar. Kita mau cari bab 10. Sudah? Habis bab 10, kita mau cari angka 38 kecil. 38 kecil. Jadi kita mau membaca Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Kisah tentang Maria dan Marta. Yang sudah ketemu bisa angkat jarinya. Olive udah, Cheryl, Vincent, sudah ketemu, Agra, Kathleen, Nadia, Brian, Hayun. Yang nggak ada Alkitab nggak apa-apa, nanti didengerin aja ya. Oke, kalau sudah, kita masuk ke breakout room ya. Sampai jumpa di breakout room.
Silakan masuk ke breakout room-nya masing-masing ya. Boleh diklik ya, masuk ke breakout room ya. Joseph Jolin kok ini sudah di mana? Tadi kayaknya di mobil. Tiba-tiba sudah pindah tempat. Kathleen, Samuel, sudah join ininya? Nah, sekarang kok miring-miring Joseph Jolin? Kenapa miring-miring sekarang ini? Dilihatnya miring loh, Joseph Jolin. Oke, di sini ada Katia, Joseph Jolin, sama Nadia. Oh, Joseph Jolin nggak bawa Alkitab. Kalau gitu, didengerin aja ya. Oh, ini ada yang mau masuk, Agra dan Caroline. Agra, selamat sore. Sudah ketemu? Oke. Dua ayat ya. Mulai dari siapa? Nadia, Katia, terus Agra ya. Agra, Caroline-nya sudah bisa baca belum? Oh, Agra masih connecting ya. Agra masih connecting, belum masuk dia. Oke. Nah, Agra, sudah ketemu Agra? Halo. Halo Agra. Oke, sekarang baca dulu aja ya Nadia 2 ayat, Katia 2 ayat. Nanti kalau Agra bisa join, kalau enggak apa-apa. Oke, silakan. Unmute dulu Nadia. Oke. Nadia suaranya nggak kedengaran? Suaranya belum kedengaran, tapi sudah unmute. Kurang keras ya? Unmute. Nah, sekarang sudah, tapi coba ngomong. Nggak masuk suaranya ya? Kenapa ya? Mic-nya? Coba ngomong sekarang. Iya, suaranya nggak masuk ya si Nadia, suaranya nggak masuk. Katia bisa. Coba Katia sekarang di unmute dulu, masuk nggak suaranya? Halo. Ini Katia bisa. Berarti Nadia ada sesuatu. Apa mic-nya? Mic-nya atau internetnya mungkin. Oke, kalau gitu Katia dulu ya. Katia dulu 2 ayat, nanti dicoba lagi ya. Halo Agra. Oke Katia, silakan. Halo. Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ya, Agra, sudah ketemu ayatnya? Bisa baca dari ayat 40? Sudah? Ya. Ayat 40 ya. Kalau Caroline udah bisa baca belum? Udah bisa. Oh, ya udah. Kalau gitu Agra 40:41, Caroline 42 ya. Agra 40:41. Caroline 42. Silakan Agra. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudara membiarku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, dengan banyak perkara. Caroline 42. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Oke. Coba Nadia sekali lagi ngomong apa sudah bisa atau belum? Nadia siapa? Oke, ini waktunya sudah habis. Kita kembali ke ruangan utama. Terima kasih adik-adik semuanya. Ini
sudah 0. Three, two, one. Oke. Masih? Ya dia sudah habis. Oh iya, sudah baca kitabnya semua ya. Sebentar lagi kita akan mendengar cerita yang sedikit menjelaskan tentang kisah Maria dan Marta tadi yang dibacakan oleh teman kita ya. Silakan Pak Mul. Maria dan Marta. Suatu hari, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Di tengah perjalanan, mereka mampir di sebuah rumah. Rumah ini adalah milik sebuah keluarga yang sangat mengasihi Yesus. Perkenalkan, ini adalah salah satu anggota keluarga itu, namanya Marta. Dulu, saudara lelaki Marta yang bernama Lazarus pernah dibangkitkan Yesus dari kematian. Di rumah itu, Marta tinggal bersama dengan saudarinya yang bernama Maria. Bukan Maria ibu Yesus. Baik Marta maupun Maria merasa senang sekali mengetahui Yesus datang ke rumahnya. Maria tahu bahwa Yesus senang bercerita. Karena itu, ia duduk di dekat kaki Yesus. Dengan tenang dan hati yang senang, ia setia mendengarkan cerita Yesus. Marta juga tahu bahwa Yesus pasti senang jika Marta ikut mendengarkan cerita Yesus. Tapi Marta juga ingin menyenangkan Yesus dengan menyediakan makanan serta minuman. Karena itu, ia sibuk mempersiapkan semuanya. Merasa lelah menyiapkan makanan dan minuman seorang diri, rupanya membuat Marta menjadi gusar. Sampai-sampai dia hampir marah. Marta mendekati Yesus lalu meminta Yesus agar menyuruh Maria membantu Marta. Dengan penuh kasih sayang, Yesus bercerita kepada Marta. Kata Yesus, ia tahu bahwa Marta ingin menyenangkannya dengan menyiapkan makanan dan minuman di rumah itu. Katanya lagi, ia juga tahu bahwa Maria ingin menyenangkan Yesus dengan mendengarkan cerita-ceritanya. Yesus mengatakan bahwa semuanya itu baik dan ia sangat menghargai apa yang Maria dan Marta lakukan. Yang kurang baik menurut Yesus adalah ketika Marta melakukan pekerjaannya tidak dengan segenap hati sehingga Marta merasa gusar. Berbeda dengan Maria yang dengan segenap hati melakukan pekerjaannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menjadi seperti Marta dan Maria yang selalu berusaha menyenangkan Yesus? Walaupun Yesus tidak bisa kita lihat, tapi rohnya yaitu Roh Kudus selalu ada bersama kita. Coba bayangkan bahwa Yesus selalu ada bersama kita. Ia menemani kita, ia memeluk kita saat kita bersedih, ia tertawa saat kita bergembira. Yesus juga bersedih saat kita melakukan hal yang tidak baik. Dan Yesuslah yang bertepuk tangan paling kencang ketika kita berbuat baik. Setelah membayangkan Yesus begitu, apakah kita mau menjadi seperti Marta yang gusar dan marah karena tidak dengan segenap hati melakukan pekerjaannya? Atau kita mau menjadi seperti Maria yang setia, tenang, dan senang karena melakukan pekerjaannya dengan segenap hati? Ya, itu tadi cerita yang dibacakan oleh salah satu teman kita. Teman-teman, ada nggak yang mau jadi seperti Maria dan Marta?
Yang mau jadi seperti mereka, boleh minta tolong raise hand? Bisa? Bu Desi mau lihat. Oh, Joseph. Ada lagi siapa lagi nih? Oh ya, ada Joseph, Samuel, Hayun, Kathleen, Jesslyn, terus siapa lagi? Olive, Leonard, Bu Lili. Wah, banyak juga ya. Ada semuanya pada mau. Oh iya, Handa juga katanya. Semuanya pada mau menjadi seperti Marta dan Maria. Emang kalau mau jadi seperti Marta dan Maria, mau apa sih? Mau bikin Tuhan Yesus gimana ya? Ada yang mau cerita mungkin? Silakan open mic-nya. Oh, Handa mau? Oke, Handa. Oh, nggak jadi. Oke. Siapa silakan? Ya, Joseph silakan. Joseph mau seperti Marta dan Maria, emang mau buat Tuhan Yesus gimana, Joseph? Mau memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke, mau memuliakan nama Tuhan Yesus. Emang kenapa Yusuf mau memuliakan nama Tuhan Yesus? Kalau memuliakan nama Tuhan Yesus jadi apa memangnya menurut Yosef? Tenang. Oke, jadi Yosef mau bikin senang Tuhan Yesus ya? Oke, sekarang kalau yang lain tadi juga banyak yang mau bikin senang Tuhan Yesus karena mau jadi seperti Marta dan Maria. Nah, sekarang mau bikin senangnya Tuhan Yesus itu yang gimana? Mau seperti Marta atau mau seperti Maria? Yang mau seperti Marta, silakan open cam. Kebalik. Yang mau seperti Marta, silakan off cam. Yang mau seperti Maria, silakan open cam. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Wow. Ada ya 8.000 orang lah, 8.000 anak yang mau seperti Maria. Cuma ada 3 yang mau jadi seperti Marta. Boleh tahu nggak yang mau jadi seperti Marta? Boleh cerita? Gimana itu Marta menurut kalian? Ada Jolin, ada Ken, sama Brian. Dan, oh ya, Brian aja. Brian, Ken, dan Jolin. Apakah mau cerita gimana? Seperti Martanya gimana? Oke, sambil tunggu mereka. Yang mau jadi Marta? Yang mau share? Mau jadi jadi Maria? Boleh raise hand? Emang Maria menurut kalian tadi gimana? Melakukan sepenuh hati. Oke, melakukan sepenuh hati. Ya, baik. Terima kasih. Berarti, oke, itu tadi kata Joseph ya. Kalau kata Samuel? Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke, Dan melayani memuliakan Tuhan dengan namanya. sungguh-sungguh. Jempol. Olive? Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iya, berarti ada dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Sama ya semuanya. Dengan setia, dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Tidak ngomel, tidak gusar, tidak gelisah, tidak marah-marah. Gitulah ya, tidak seperti Marta tadi. Semuanya baik yang dilakukan untuk menyenangkan Tuhan. Tapi yang terbaik adalah dengan segenap hati. Oke, terima kasih semuanya. Sekarang kita lanjut ke makna bacaan kita hari ini. Minta tolong Kak Host. Nah, ini dia. Apa Bu Desi boleh minta tolong Sheryl atau Vincent untuk bacakan maknanya? Supaya ditulis sama teman-teman. Makna. Tuhan mau agar setiap aktivitas kita lakukan untuk Tuhan dengan setia. Ya, terima kasih Sheryl. Ya, yang sudah bawa catatannya silakan langsung ditulis ya, disalin. Yang belum silakan ambil sama alat tulisnya silakan ditulis. Tuhan mau
agar setiap aktivitas kita lakukan untuk Tuhan dengan setia. Sama seperti tadi Maria. Entah kita seperti kata Olive tadi, baca firman Tuhan atau melakukan hal yang lain dan hal apapun itu dan kapanpun itu. Tuhan mau agar setiap aktivitas kita lakukan untuk Tuhan dengan setia. Yang sudah, silahkan kasih jempolnya di depan ya. Bu Desi ulangin. Tuhan mau agar setiap aktivitas kita lakukan untuk Tuhan dengan setia. Oke, Joseph sudah selesai. Nanti kalau sudah banyak yang selesai, Bu Desi pindah ke ayat hafalan ya. Ada lagi yang sudah selesai, Bu Desi lihat dulu. Tuhan mau agar setiap aktivitas kita lakukan untuk Tuhan dengan setia. Sudah ya, kita lanjut ke ayat hafalan. Nanti yang belum bisa lihat di grup WhatsApp PD Anak Santa Teresia ya. Silakan Kak Host ke next slide. Nah, ayat hafalan kita dari mana bisa Bu Desi minta tolong ke Kathleen untuk baca sebelum menulis. Silakan Kathleen. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, terima kasih Kathleen. Silakan dicatat ayat hafalan kita sekarang dari Kolose bab 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bu Desi ulangin dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, Bu Desi sudah belajar nih sedikit bahasa isyarat. Makanya untuk ayat hafalan kita kali ini, kalau yang sudah selesai mencatat, boleh lihat Bu Desi dan boleh ikutin gerakannya ya. Pilih aja yang bisa-bisa. Apapun, kelihatan nggak ya? Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun itu kan artinya semua. Apapun begini. Apapun juga yang kamu perbuat. Perbuat itu kan lakukan. Begini. Perbuat. Terus perbuatlah dengan segenap hatimu itu sungguh-sungguh. Jadi begini tangannya. Tadinya begini, jadi digenggam gini. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Ini Tuhan itu begitu ya, ke atas Tuhan. Bukan itu disentil gini, bukan. Ya, bukan untuk manusia. Kan kita manusia. Oke, kita ulangin lagi ya, satu kali lagi. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Untuk siapa?
Tuhan. Sekali lagi, semua yang kita lakukan untuk siapa? Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Oke. Semoga membantu kita semua untuk menghafal ayat ini. Jadi besok-besok kalau kita tiba-tiba merasa, aduh males, atau ngomel, aduh capek deh disuruh mamah begini, begitu. Terus ingat, oh iya, kata Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semoga ingat itu. Amin. Amin. Oke. Sekarang minta tolong Kak Host untuk share lagi. Kita mau ada aktivitas. Oh ya, nanti kita peragakan lagi ya di PD Anak Offline 2 minggu lagi. Nah, aktivitas kita kali ini adalah game. Game yang pertama kali, nanti kan Bu Desi share ya. Game yang pertama kali adalah pertanyaan Bu Desi. Tadi kalian denger nggak suara teman-teman, satu teman kalian yang baca cerita Mata Maria di video tadi? Ada yang tahu nggak ya? Itu suara siapa? Oh, Joseph langsung tahu. Suara siapa itu Joseph? Olive juga tahu. Oke. Suaranya Samuel. Suara Samuel? Oh, apakah benar itu suara Samuel? Samuel gimana? Bukan katanya. Oke. Sekarang Olive. Olive katanya juga tahu. Suara siapa itu? Suaranya Leonard. Suara Leonard. Leonardnya mana ya? Apakah Leonard ada di sini? Oh, itu ada Leonard. Leonard, apakah betul itu suara kamu, Leonard? Wah, oke. Jadi terima kasih Leonard hari ini sudah melayani dengan berstorytelling. Next time mungkin kalau ada teman-teman yang lain yang mau storytelling, bisa bilang sama Kak Santi atau Bu Yuli ya, untuk diajak pelayanan ya. Oke, sekarang kita mau ke game kita. Bu Desi akan coba share. Nah, apakah kelihatan? Game kita kali ini adalah judulnya Bayangkan Ada Yesus di Dekatmu. Oke, yang udah siap kasih jempolnya depan kamera. Oke, kok nggak ada? Saya Bu Desi lihat. Oh iya, oke. Enggak. Nanti syaratnya. Jadi yang pertama yang boleh ikut adalah yang open cam. Kecuali nanti Bu Desi suruh off cam, silakan off cam. Kalau enggak, silakan open cam. Kalau masih mau ikut game. Oke, terus selanjutnya ikuti syaratnya. Oh ya, nanti Bu Desi minta tolong bantuan Kak Tasya, Bu Yuli, Kak Santi, dan Bu Lili untuk catat ya. Siapa-siapa aja yang kira-kira akan mendapat poin ya Bu ya. Baiklah, game yang pertama. Nah, ada yang tahu nggak ya ini gambar apa? Siapapun boleh jawab. Bangun tidur. Oke, bangun tidur. Bangun tidur. Ya, Bu Desi pengen tahu dong siapa yang rajin bangun tidur. Yang rajin bangun tidur silakan coret di gambar ini. Lingkarin gambar ini yang rajin bangun tidur. Oke, Handa katanya rajin. Oke, Hayun, Olive, dan Leonard. Baiklah. Kalau begitu, Bu Desi boleh minta tolong. Oke, Kathleen juga. Oke, silakan stop. Terima kasih. Berhenti dulu untuk coret-coretnya ya. Bu Desi minta tolong Kathleen, tolong bacakan kasus di bawah ini ya. Terima kasih sudah selesai kita gambarnya. Sebentar, saya matikan dulu. Nah, silahkan Kathleen tolong bacakan ini. Sekarang adalah hari Senin, jam 6 pagi. Sudah saatnya bangun, tapi kamu masih mengantuk. Bayangkan ada Yesus di dekatmu. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, kalau kasus seperti ini terjadi dalam hidupmu,
Lalu bayangkan ada Yesus di dekatmu. Apa yang akan kamu lakukan? Kita berhenti dulu untuk menggambar-gambar ya. Sekarang kuisnya, pilih apa yang akan kamu lakukan. Untuk yang menjawab nomor 1, yaitu tidur lagi, silakan open cam. Sedangkan untuk yang memilih jawaban nomor 2, bangun menyapa Yesus, silakan off cam. Tidur lagi, buka kamera. Yang memilih bangun menyapa Yesus, silakan tutup kameranya. Oke, Bu Desi lihat dulu ada siapa aja. Oke. Semuanya rajin bangun pagi nih. Kalau gitu, ya Bu Desi nggak bisa tutup kamera. Sebetulnya Handa pengen tutup kamera, tapi Bu Desi nggak bisa. Oke, Jolin ya, yang susah bangun pagi ya? Betul nggak, Jolin? Oh, sepertinya iya, karena Jolin mungkin tidak matikan kamera. Oke, baiklah. Semua Bu Desi minta tolong on cam lagi. Nah, kalau kita sebentar. Coba ya. Kalau kita tidur lagi, kira-kira apa yang dilakukan Yesus ya? Tuh. Kalau kita tidur lagi, Yesusnya kayak gini lagi. Apa nih kira-kira nih? Marah. Mungkin marah? Sepertinya Yesus ini lagi nungguin kita bangun lagi. Oke? Nah, kalau kita bangun dan menyapa Yesus, apa yang terjadi? Yesus ternyata senang. Kalau begitu, oke, berarti kalian mau menyenangkan hati Yesus dengan bangun dan menyapa Yesus. Untuk kasus kedua nih, kuis kedua. Nah, ini gambarnya lagi mandi dan cuci rambut. Kira-kira yang males mandi atau males cuci rambut, silahkan lingkari gambar ini. Nggak apa-apa kok, Bu Desi nggak marah kok, atau Yesus nggak marah kok. Kalau ada yang malas mandi, atau nggak rajin mandi, atau malas cuci rambut, kok nggak ada ternyata. Kalau gitu, Bu Desi minta tolong sekarang untuk Vincent, boleh tolong bacakan yang berikut ya. Nih, Vincent, boleh tolong bacakan yang ini. Vincent ada? Oh ya, di unmute dulu. Saja pulang dari mall. Ortu mengingatkanmu untuk mandi dan cuci rambut. Capek sekali rasanya, apalagi membayangkan rambut setelah dicuci bakal lama keringnya. Bayangkan ada Yesus di dekatmu. Apa yang kamu lakukan? Nah, kalau kamu baru pulang dari mall, ketemu banyak orang di mall. Udah capek, kamu harus mandi dan cuci rambut, tapi rasanya malas gitu. Bayangkan, kamu itu tinggal serumah dengan Yesus. Apa yang akan kamu lakukan? Yang pilih langsung mandi dan cuci rambut, silakan off cam. Dan yang pilih langsung tidur, silakan on cam. Langsung mandi dan cuci rambut, silakan matikan kamera. Yang langsung tidur, silakan nyalakan kamera. Wah, semuanya matikan. Wah, rajin sekali loh. Oke, terima kasih. Silakan semuanya on cam lagi. Oke, ada yang mau tahu nggak kira-kira kalau langsung tidur, Yesusnya jadi gimana ya? Kalau yang mau tahu silakan kasih jempolnya di depan kamera. Kalau enggak, Bu Desi langsung skip. Oh, ada. Kathleen mau tahu. Oke, Hana juga mau tahu. Hayun, Joseph. Oke, kita cek. Kalau langsung tidur, apa yang terjadi? Kira-kira. Oh, nggak mau ya. Nah, tuh. Kalau kita langsung tidur, nggak pakai mandi atau cuci rambut, ternyata Yesusnya jadi sakit
karena mungkin waktu di mall kita ketemu orang yang sakit, virusnya nempel di badan kita, tapi karena kita tinggal serumah dengan Yesus, Yesusnya jadi sakit. Jadi ternyata kalau kita mau menyenangkan hati Yesus, kita harus menjaga kebersihan tubuh kita. Oke, kita lanjut ke yang ini. Nih, gambar apa nih kira-kira? Anak-anak membantu pekerjaan di rumah. Oke. Ada nggak yang pernah membantu pekerjaan di rumah seperti mereka ini? Boleh tolong angkat tangan siapa? Ya, siapa saja yang pernah? Wah, Kak Santi rajin sekali. Ya, Handa juga. Oke, Agra sama Caroline. Oke, siapa lagi ya? Wah, nggak kelihatan yang lainnya. Oke, sekarang Bu Desi yang baca. Nih, dari pagi sampai malam banyak urusan rumah tangga yang perlu dikerjakan. Orang tua meminta bantuanmu untuk sedikit membantu pekerjaannya, mengerjakannya. Dari urusanmu sendiri, ada cuci piring makananmu, bereskan barang-barangmu, sampai urusan bersama, seperti buang sampah, gunting rumput, angkat jemuran. Nah, bayangkan deh bahwa yang meminta bantuanmu itu adalah Yesus. Apa yang kamu lakukan? Kalau yang pilih mengerjakannya sambil ngomel dalam hati, silakan off cam. Untuk yang memilih mengerjakannya dengan senang hati, silakan tetap on cam. Nah, tetap on cam kata Handa ya. Yang mau mengerjakan sambil ngomel dalam hati, silakan off cam. Kalau yang mengerjakan dengan senang hati, silakan off cam. Oke. Wah, Bu Desi ada lihat 2 orang yang bernama Ken dan ini Brian apa Brandon ya? Ya, itu sepertinya ngomel. Ken, ada yang mau di-share atau Brian mau cerita nggak? Biasanya ngomel kalau disuruh apa, Ken? Nah, itu. Oh, Ken on cam apa mau cerita, Ken? Kenneth. Enggak. Oh, enggak. Oke, baiklah. Nah, kalau gitu kita cek. Kalau sambil ngomel, apa sih yang kira-kira terjadi? Tuh. Nah, Yesusnya begini, dia geleng-geleng. Aduh, Yesus rasanya kurang senang. Kalau anak-anak membantu pekerjaan di rumah, tapi masih sambil ngomel-ngomel. Tapi kalau anak-anak ngerjakannya dengan senang hati, tuh, Yesusnya ngapain tuh? Seneng ya Yesusnya ya? Oke. Oh, Kathleen. Kenapa Kathleen? Raise hands. Silakan Kathleen mau cerita. Kepencet aja tadi. Oke, baiklah. Nah, Bu Desi mau tanya, ada nggak yang biasa di rumah bisa cuci piring? Boleh raise hand? Biasa bantu ortunya cuci piring? Oke, Handa katanya. Oke, Sheryl, Vincent, Nadia. Wow, terima kasih loh. Sudah menyenangkan Tuhan Yesus. Wah, Katia. Terima kasih, Katia. Wah, Katia ini, terus Sheryl, Vincent, siapa lagi tadi Handa, ternyata mau menyenangkan hati Tuhan Yesus dengan menolong pekerjaan orang tua yang di rumah. Terus ada yang beres-beres juga. Dan banyak hal yang lain. Nah, saya mau tanya dulu nih sebelum Bu Desi lanjut. Bu Yuli atau Kak Santi, apakah kita masih ada waktu untuk bahas satu kasus lagi? Sekarang sudah 6.57. Oke, berarti kita lanjut aja ya ke yang lain ya. Pokoknya apapun yang kita lakukan, baik itu menyenangkan hati Tuhan Yesus atau tidak, Yesus itu pengennya, Yesus itu tetap cinta sama kita. Dan semoga kita semua bisa seperti anak-anak yang di sini. Yang katanya, aku mau membuat Yesus senang dengan segenap hatiku. Amin. Yang mau bilang amin silakan kasih love ya, heart di responnya. Terima kasih. Kita lanjut ke yang berikutnya.
Baik Kita teman-teman, akan sekarang lanjutkan. Ya, silakan kita Oli. sekarang mau lanjutkan dan menyanyikan lagu tema namanya Tanganku Kerja Buat Tuhan. Sekali lagi ya, kita harus lebih semangat lagi, oke? Ya, baiklah Olive, terima kasih ya sudah menyanyikan lagu ini Kerja Buat Tuhan, karena kalau kerja buat Tuhan kita harus dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Tapi tadi juga ada bantu di rumah katanya ya. Berarti bantu di rumah itu sebetulnya Bu juga Yuli, maaf boleh lebih kencang, Bu? Oh gitu ya. Iya. Oke. Selanjutnya kita akan doa Bu syafaat ya. Yuli suaranya nggak kedengeran. Oh ya udah, langsung aja siapa aja yang doa syafaat silahkan ya. Nggak kedengeran suaranya. Silakan Katia, Nadia, Kathleen, dan Jaslyn. Akhirnya diganti. Oke. Mari kita mulai berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami dalam kegiatan PD Anak Santa Teresia ini, kami bersyukur karena kami boleh mengikuti kegiatan ini dengan baik dan lancar. Kini anak-anakmu ini akan berdoa kepadamu ya Tuhan. Silakan. Silakan Katia dulu. Untuk orang tua kami, yaitu Mama dan Papa kami, ya Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan mereka sebagai orang tua kami. Kami mohon penyertaan-Mu buat mereka, supaya mereka tetap sehat dan tetap sabar merawat kami. Berilah juga kelancaran dalam pekerjaan mereka sehingga keluarga kami selalu dalam damai sejahtera. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Nadia. Untuk paus, para uskup, pastor, biarawan, biarawati. Ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan dan keselamatan selalu dalam menjalani karya pelayanannya. Semoga mereka juga Kau kuatkan imannya dalam menghadapi kesulitan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan Kathleen. Untuk para teman-teman yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka agar mereka bisa berkumpul bersama kami di sini untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Kami mohon Kabulkanlah doa kami. Jaslyn. Mohon kami berdoa untuk pembina PDARA Santa Teresia. Semoga Engkau memberikan mereka kesehatan dan semangat
melayani sehingga bisa membantu kami untuk mengenalmu, juga mengerti ajaran-ajaranmu. Kami mohon. Kabulkanlah Kabulkan doa doa kami. ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan doa-doa dari anak-anak-Mu ini. Kiranya Engkau mendengarkan doa-doa mereka dan mengabulkannya. Amin. Baik, kita akan melanjutkan dengan doa pencurahan Roh Kudus. Kita akan awali dulu dengan lagu Allah Roh Kudus. Kita nyanyikan bersama ya. Bentar, Kak Santi akan carikan dulu. Kita akan berdoa bersama. Kita mohon agar Roh Kudus ada bersama kita saat ini, menuntun kita agar selalu dekat kepada Tuhan kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami, rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Silakan Bu Yuli. Anak-anak semua, mari kita menundukkan tangan. Dan para mama, papa, saudara pembimbing boleh menumpangkan tangan buat anak-anak. Ya Tuhan, Roh Kudus yang sudah memenuhi kami di tempat ini, dari dalam hati kami yang paling dalam, kami mohon Roh Kudus untuk selalu menyertai kami, terutama anak-anak kami. Biarlah anak-anak selalu sehat, selalu penuh dengan sukacita di dalam melakukan kegiatannya. Ya Tuhan, kami juga mohon untuk anak-anak agar mereka diberi kesadaran untuk lebih mau mendengarkan Engkau seperti Maria, mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan selalu mau bersandar kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga dengan segenap hati mohon untuk anak-anak kami yang ada di Zoom ini, baik yang belum sempat datang di sini Tuhan, untuk mau melakukan pekerjaannya anak-anak, yaitu belajar, bermain, membantu orang tua, dengan segenap hati mereka, seperti mereka melakukannya untuk Tuhan. Ya Tuhan, biarlah mereka juga lancar di dalam menjalankan studinya di sekolah, bergaul dengan teman-temannya, bahkan mereka mungkin bisa menjadi pewarta-pewarta Injil di sekolah dan mengajak teman-teman mereka untuk mengenal Tuhan juga, terutama mengajak mereka untuk ikut di dalam PD Anak Santa Teresia ini dan mempelajari begitu banyak cerita tentang mengenal Tuhan, tentang hidup yang baik, mengenal untuk bagaimana mempunyai hati yang penuh kasih terhadap orang lain, terhadap sesama, terhadap saudara, terhadap orang tua. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh anak-anak kami ke dalam tangan-Mu, dan biarlah mereka tumbuh menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi, menjadi anak-anak pilihan-Mu untuk lebih banyak lagi membuat banyak orang sukacita. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau tutup persekutuan doa ini
dengan doa yang kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bunda Maria, Engkau adalah Bunda kami, Engkau Bunda bagi anak-anak kami, Engkau juga menjadi contoh bagi kami para ibu, para mama, agar bisa merawat mereka dengan baik. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Teresia, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Silakan pengumuman oleh Ibu Lili. Halo, selamat sore adik-adik semua. Sekarang saya sebelum kita menyelesaikan selesaikan dulu nih PD-nya, kita mau baca pengumuman dulu ya. Nah, terima kasih untuk adik-adik yang sudah hadir pada sore hari ini. Nah, adik-adik boleh follow IG untuk PD Anak Teresia ya, di @pdana_Santa Teresia Denpasar. Lalu untuk persembahan kasih, mungkin untuk orang tua yang ingin memberikan persembahan kasih, boleh ditransfer ke BCA 77259756778 atas nama Anastasia Wardani. Untuk pertemuan selanjutnya akan diadakan secara offline, hybrid di Sinar Mulia pada hari Sabtu 4 Mei 2024 jam 5 WITA. Lalu untuk adik-adik yang mungkin ingin menjadi petugas atau mau melayani di PD offline nanti tanggal 4 Mei 2024, seperti tadi ya, seperti Oli,